Halo teman-teman, hari ini coba kita lanjutkan untuk pembahasan form yang kita buat kemarin. Di video saya yang sebelumnya, saya coba membuat sebuah form, yaitu form kasir dengan menggunakan fasilitas auto form. Coba itu kita selesaikan form itu ya. Jadi untuk hari ini saya masih akan membahas mengenai form kasir yang kemarin tuh kita buat. Untuk hari ini saya akan spesifik kepada dua hal. Pertama adalah bagaimana kita menambahkan foto kasir di form tersebut ya. Ini formnya saya tunjukkan di hadapan Anda ini. Jadi formnya saya buka. Bagaimanakah kita menambahkan fotonya kasir. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kita membuat sebuah tombol navigasi. Jadi kita akan membuat tombol navigasi untuk menggantikan. Jadi di sini fungsinya menggantikan ya. Sebenarnya di form sudah ada fasilitas itu. Ini yang dimaksud dengan tombol navigasi, disebut dengan navigation button. Jadi bagaimanakah saya akan membuang itu. Jadi tidak saya buang fasilitas itu, tapi saya gantikan dengan buatan saya sendiri. Oke teman-teman ya, langsung aja kalau gitu. Yang pertama adalah foto kasir. Oke ya. Jadi sebenarnya di dalam TB kasir, dalam tabel ya, di dalam sebuah tabel yang bernama TB kasir itu ada file foto. Tapi kenapa tidak dimasukkan kemarin-kemarin waktu kita bahas masalah tabel? Karena percuma. Saya masukkan pun tidak akan pernah bisa dilihat bagaimanakah wajahnya, berapa hidungnya. Kemudian query juga begitu sama, tidak akan pernah bisa nampak. Nah, berhubung sekarang kita membahas mengenai form, disinilah foto itu bisa tampak oleh kita. Jadi kita akan menambahkan untuk foto kasir melalui FRM kasir atau melalui sebuah form, bukan melalui sebuah tabel gitu ya teman-teman. Nah, bagaimanakah cara menambahkan foto itu? Maka form ini harus dibuka dulu, bukan tampilan desain, tapi dalam model form view ya. Oke, akan saya jelaskan untuk bagaimanakah cara menambahkan sebuah foto. Tapi sebelum itu, coba Anda lihat di sini, ya. Form ini akan saya klik kanan. Di sini ada pilihan untuk membuka, supaya Anda tahu. Jadi, form itu memiliki 3 jenis tampilan. Ada design view, ada layout view, sama ada form view. Form view sendiri adalah tampilan standar untuk form, makanya dia di sini diwakili dengan open. Coba saya desain dulu biar tahu semuanya. Saya desain, nanti gini Anda perhatikan di home ataupun di menu desain sama-sama ada di home maupun di menu desain. Jadi ada 3 jenis tampilan untuk form. Ketika form dalam kondisi dimodifikasi seperti ini, datanya tidak kelihatan, itu adalah jenis tampilan design view. Mungkin kalau sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, jadi mungkin ini hanya mengulangi aja ya, saya agak lupa ini sudah pernah saya jelaskan atau belum. Kemudian setelah design view ada tampilan form view. Jadi kalau tampilan design view ini adalah bagaimanakah tampilan di mana kita mendesain, memodifikasi, menata, mengatur tata letaknya, taruh sana, taruh sini dan sebagainya. Tidak kelihatan datanya, kasirnya ada berapa ya, siapa aja, fotonya mana, tidak ada, tidak kelihatan. Tapi kalau pada tampilan form view itu sebaliknya, di situ kita menampilkan hasil ya, kita menampilkan hasil dari form tersebut. Jadi form ini saya buat begini, saya taruh sana kodenya, foto taruh sana, tak tambahi ini, bagaimana sih hasilnya? Itu bisa dilihat melalui tampilan form view ya. Jadi ini bertolak belakang. Kalau pada design view, ya kita bagaimana mendesain form ini. Kalau pada tampilan form view, bagaimana tampilan datanya, tampilan data dari form tersebut. Jadi form tersebut menghasilkan tampilan seperti apa. Tidak bisa kita kemudian mengedit lewat form view, tidak bisa. Coba ya saya tampilkan. Ini mau taruh sana, taruh sini, nggak bisa. Karena ini adalah jenis tampilan form view gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah tampilan layout view. Sebentar, ini saya klik kanan, Anda bisa melihat di sini. Atau saya kembali ke desain dulu ya, Anda lihat ya. Di sini layout view itu adalah tampilan yang nanggung gitu ya. Saya sebutnya tampilan yang nanggung. Laki ndak, perempuan ndak.
Karena dengan menampilkan form dengan jenis layout view, maka di sini datanya muncul. Ada, foto nampak. Tapi dimungkinkan kepada kita untuk merubah letaknya. Jadi pengeditan tapi yang bukan pengeditan secara penuh gitu ya. Jadi pada tampilan layout view ini ada hak pengeditan, tapi enggak secara penuh sih, lokasinya dan seterusnya. Jadi masih bisa. Sehingga saya sarankan untuk form, saya kembali ke desain ya. Untuk form, saya sarankan lebih mengedepankan kepada dua tampilan ini. Kalau Anda sedang memodifikasi, maka pilih design view. Kalau Anda pengen menampilkan hasil modifikasi Anda, hasil pengolahan ini, taruh sana taruh sini, hasilnya bagaimana, maka saya sarankan dengan tampilan form view. Jadi ada dua yang saya sarankan, design view sama form view. Itu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah, mungkin maaf ya sekali lagi kalau saya lupa. Di sini ketika form dalam kondisi tertutup atau form dalam kondisi didesain, maka untuk merubah-rubah tampilan form ini Anda bisa langsung masuk ke menu sini ya, ada di sini Anda lihat. Tapi begitu form ini di view, area belakang ini kan mati ya. Itu kemarin saya ingat udah saya jelaskan sih kayaknya. Jadi ini akibat dari settingan ya, properti dari form yang bernama pop up dan modal itu yang nilainya asalnya no, saya buat yes. Sehingga kita hanya konsen ke satu tampilan, satu layar, yaitu form kasir. Jadi jangan khawatir untuk merubah tampilan form ini, kan belakang mati nih. Maka gimana caranya? Cukup diklik kanan di sini. Tapi kalau klik kanannya mengenai komponen atau mengenai kontrol begini. Jadi klik kanannya itu di area kosong, di klik kanan Anda bisa pilih ini. Atau misalkan ditutup dulu tidak apa-apa, ditutup kemudian baru saya desain, ya silahkanlah, tidak apa-apa, boleh yang mana aja. Oke ya, oke. Sekarang bagaimanakah cara menambahkan foto kasir ini? Jadi untuk memasukkan foto kasir, maka form itu harus saya buka dengan tampilan form view maksudnya, atau saya double klik juga boleh, sama aja. Double klik itu mengarahkan form ke tampilan form view. Anda lihat saya double klik ya, kemudian bagaimanakah cara mengisi foto ini? Anda tinggal double klik pada kotak foto ini atau frame foto ini. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu Anda klik tombol add. Berikutnya Anda cari di manakah foto. Anda punya foto ada di mana? Ini hanya sampel ya, contoh aja. Hanya contoh aja. Entah saya punya foto ada di mana ini. Mungkin di sini ada foto, saya cari dulu. Ya pakai ini aja lah. Contoh gitu ya. Ini saya open fotonya ini. Boleh mau PNG, JPG, boleh semuanya. Format filenya. Saya klik ini kemudian saya open. Oh, udah saya oke. Kalau kita melihat di situ, oke ya. Bagaimana kalau fotonya itu lebih gede ukurannya daripada framenya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Oke, perhatikan seperti halnya image kemarin. Saya desain dulu ya. Saya klik kanan, saya desain. Kalau image kemarin pada propertinya di tab format, size modenya stretch. Demikian pula dengan frame foto. Cuman mungkin nama propertinya agak berbeda. Saya klik frame foto. Apakah ada size mode? Tidak ada. Adanya picture size mode. Ini Anda ganti stretch juga. Sekali lagi kalau tidak begitu nanti bisa-bisa fotonya besar gitu ya. Kelihatan cuma hidungnya tok gitu. Segede terong gitu ya. Jadi picture size mode diganti dengan stretch. Sudah? Itu aja saya rasa cukup. Saya tutup. Kemudian saya simpan. Saya membiasakan diri saya menjalankan form dalam kondisi tertutup. Karena kalau dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi desain, kemudian kita jalankan, maksudnya dirubah ke tampilan form view, istilahnya dijalankan gitu ya. Ya ada kemungkinan beberapa properti yang tidak jalan kalau itu barusan Anda rubah. Seperti halnya auto center juga. Jadi saya sukanya seperti ini, saya jalankan dari sini sehingga semua properti dijalankan seperti nilai yang saya tentukan. Nah, jadinya seperti itu. Ya, jadi ya kalau bisa ukuran fotonya juga menyesuaikan dengan ukuran dengan dimensi yang ada pada framenya ini. Framenya ini dimensinya berapa kali berapa, maka fotonya diusahakan sama. Bukan sama pas pikselnya, tapi dimensinya
sama seperti itu. Oke ya. Saya coba lihat kasus yang kedua. Pakai navigasi ini yang tadinya mau saya ganti ya pada kasus kedua nanti aja. Nah lihat. Nah, kosong kan? Jadi itu yang terjadi. Itu bedanya antara foto dengan image. Kalau image pasti ada, pasti sama, ya. Ada dan sama. Data siapapun yang sedang Anda tampilkan. Kalau image. Kalau foto Anda lihat, kalau toh sama-sama ada ya pasti nggak sama kan wajahnya orang, masa sama. Ini Sri Rubianti. Kemudian data kasus berikutnya Maria Rumania belum mengumpulkan foto, itu contohnya ya. Kemudian ketika adalah Agus Sihutang. Coba saya isi gambarnya Agus Sihutang fotonya. Saya double klik, lalu saya add seperti tadi persis ya. Tak kasih gambarnya ini aja. Benar-benar open, oke. Itu jadinya. Jadi tidak sama. Ya teman-teman. Jadi itu untuk bagaimanakah cara menambahkan foto. Berikutnya adalah bagaimanakah cara mengganti tombol navigasi ini? Ini akan saya hilangkan ya, navigation button. Saya hilangkan, lalu saya akan buat sendiri satu persatu menggantikan ini. Oke, saya desain. Saya cari dulu properti dari form, ya. Saya cari dulu properti dari form di tab format, yaitu namanya adalah navigation button. Di sini navigation button saya no, sehingga dijamin kalau saya jalankan form ini maka tombol navigasinya hilang. Oke, saya jalankan dulu aja lah seperti ini jadinya ya. Di bawah ini akan saya sediakan tempat untuk saya membuat tombol-tombol navigasi yang saya butuhkan. Oke, saya desain. Di manakah saya buat itu? Lebih baik saya buat di area atau section form footer. Form header saya kasih judul, saya buat untuk judul, untuk section detail untuk data-datanya. Dan sekarang Anda lihat di sini saya tarik untuk areanya section form footer ini tertutup ya, ditutup karena memang tidak difungsikan sebelumnya. Sekarang akan saya klik di sini, saya tarik ke bawah. Nah, itu dia. Di sini akan saya tempatkan apa ya yang saya perlukan ya, tombol-tombol navigasi yang saya perlukan. Mungkin areanya saya kasih warna, mungkin ya. Jadi di sini ada section ini, section form footer. Saya klik sectionnya. Di menu home boleh diganti warnanya langsung, tidak harus melalui properti. Di sini juga bisa kalau mau langsung silahkan. Kalau mau diganti, tapi mau diganti apa juga agak bingung juga ya, diganti warna apa. Mungkin hitam sama dengan atas ya kalau hitam ya kayaknya. Coba warna lainnya aja lah yang tidak terlalu hitam, itu aja mungkin dah. Berikutnya akan saya buat tombol atau istilahnya adalah button ya. Jadi sekarang saya perkenalkan sebuah objek baru ya, yaitu namanya adalah button. Ini seperti yang sebelumnya, bahwasanya saya membuat form ini dengan fasilitas auto, tetapi kita harus mengenal masing-masing objek. Kenapa? Karena walaupun form ini kita buat dengan cara auto langsung jadi, akan tetapi kita memodifikasinya otomatis dengan tujuan lebih bagus ya, tampilan lebih bagus dengan tanpa menghilangkan fungsinya, tanpa mengurangi fungsinya. Sudah saya perkenalkan kemarin ya. Kita tahu bahwa ini diambil dari mana? Kita lihat propertinya. Oh, dia adalah image. Image itu mana ya? Image itu adalah ini, komponen image. Itu kalau kita mendesain form secara manual. Jadi apabila kita pengen menambahkan gambar, maka pakai komponen ini, gitu loh ya. Kalau judul-judul itu dari label judul ini. Label itu mana? Ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita membuat form ini secara manual, kita butuh ini untuk membuat judulnya. Ini juga judul, label juga, label banyak sekali. Kalau yang ini tempatnya data yang namanya adalah text box ya. Ini namanya adalah text box. Sekali lagi, dari sini asal usulnya ya. Kemudian yang berupa daftar pilihan di bawah ini namanya adalah combo box. Combo box itu yang ini. Ya, jadi itu ada di menu desain ya, ada di menu desain di grupnya controls. Ini combo box. Kalau foto ini itu diambil dari attachment. Attachment itu ini. Nah, ini attachment. Gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya saya rasa? Oke.
Ya, kita kemarin tidak tahu dengan ini dari mana kita tidak tahu kenapa, karena kita buat form ini secara auto, tahu-tahu sudah ada objek-objek ini, kontrol-kontrol ini, tahu-tahu komponen ini udah ada semuanya. Saya cuma mengatur tata letaknya, taruh bah ininya, taruh bah itunya, sehingga jadi lebih bagus. Saya tidak menciptakan atau menambahkan komponen baru gitu ya, tapi saya tunjukkan barusan tadi itu. Oh ya, yang bawah lupa, ini adalah subform or subreport ini loh. Ini subform or subreport, dimana kemarin masih ingat bahwa munculnya ini akibat adanya subdatasheet gitu kemarin ya. Oke, nah sekarang saya tambahkan komponen baru, yaitu adalah button. Perhatikan, taruh sini aja ya. Saya tambahkan satu button. Ketika Anda mau menambahkan komponen ini, ada komponen yang begitu dipakai, maksudnya ada komponen yang begitu Anda taruh gini selesai, tidak ada kelanjutannya. Tapi ada juga komponen atau kontrol yang dituntun. Jadi ketika Anda menambahkan itu mau difungsikan untuk apa? Itu dituntun, ada wizardnya. Maka usahakan sebelum Anda menambahkan kontrol atau komponen baru itu, pastikan use control wizardnya seperti ini aktif. Jangan begini, kalau begini dia mati. Ya, nanti kalau begitu, apabila ada komponen yang ternyata butuh langkah-langkah dalam menyelesaikannya, maka itu nanti tidak ada. Jadi langsung ditampilkan selesai. Seperti ini contohnya. Anda lihat use control wizardnya mati. Saya tambahkan button ke sini. Saya tarik, selesai, dia diam aja. Padahal kalau itu saya aktifkan, perhatikan. Ya, saya klik tadi aktif ya. Begitu saya tambahkan button, saya taruh sini, tak klik gitu aja enggak apa-apa, enggak usah di-drag, enggak apa-apa. Klik langsung. Jadi kita dituntun di sini. Ini mau difungsikan untuk apa buttonnya? Seperti itu. Oke ya, jadi pastikan use control wizardnya aktif. Oke, yang pertama button ini akan saya fungsikan sebagai record navigation. Untuk menampilkan data berikutnya, menampilkan data sebelumnya, menampilkan data terakhir, maupun menampilkan data yang pertama. Jadi tujuannya untuk record navigation satu-satu, nggak bisa rombongan. Jadi nggak bisa gotong royong. Yang pertama akan saya fungsikan button ini untuk go to first record, artinya menampilkan data pada record pertama, menampilkan data pertama, ya. Jadi button ini fungsinya adalah itu. Oke, saya next. Berikutnya saya mau pakai picture ini aja. Saya nggak pakai teks boleh, kalau pengen boleh. Tapi jadi buttonnya nanti ada captionnya berbunyi first record. Juga bisa ada ganti. Ya, tapi enggak. Saya pengen pakai picture aja. Saya pakai picture yang ini, go to first yang ini. Ya, langsung saya next. Kemudian name. Kalau tadi saya back dulu ya. Tombol ini bisa Anda kasih judul. Pakai teks ini ya, bisa. Itu judul, beda. Judul akan tampil oleh mata, ya. Tapi saya suka menggunakan picture, pakai yang ini. Ini katanya saya back loh ya, jadi ya. Saya next. Bedanya apa sama ini? Ini name, itu nama daripada button itu. Nama itu tidak tampak oleh mata. Nama button atau nama komponen apapun itu biasanya dipakai untuk keperluan pemrograman, ya, si pembuat aplikasi ini. Jadi tidak tampak oleh user, tidak tampak oleh kita, yang namanya name. Ini adalah name dari button. Tak back dulu lagi ya, tak break lagi ya, perhatikan. Berbeda dengan teks. Kalau teks ini adalah captionnya, judulnya, berbeda. Tapi saya tidak suka itu, saya pakai ini aja. Oke, saya next. Untuk name-nya saya abaikan. Saya nggak butuh itu, saya finish, selesai. Ya, sudah ada tombol di sini. Satu, tombol ini bisa Anda atur warnanya. Bisa Anda atur warnanya, sekali lagi. Macam-macam di sini, diatur warna bisa. Tapi nanti aja ya kita atur secara bersamaan. Masalah warna, oke. Nanti aja kita atur bersamaan. Sekarang saya tambahkan tombol yang lainnya. Yaitu kalau itu adalah menampilkan data pertama, berikutnya buttonnya adalah, nah lihat ini saya pakai button lagi, saya klik lagi seperti ini. Berikutnya adalah record navigation yang previous record, menampilkan data sebelumnya. Artinya kalau sekarang saya menampilkan kasir dengan urutan nomor 5, maka kalau saya klik tombol ini akan tampil kasir dengan urutan nomor 4 ke sebelumnya. Oke,
kemudian saya juga masih sama, saya suka pakai picture aja, saya next, saya finish. Jadi Anda lihat cuma next gitu aja ya. Berikutnya button lagi sama, di sini sekarang menampilkan data urutan selanjutnya, itu pakai go to next record, ya, tampilkan data pada urutan berikutnya. Saya next, saya pakai ini suka, itu aja saya rasa lebih bagus. Langsung saya next lagi, lalu saya finish. Kemudian navigasi yang terakhir, tapi ya. Navigasi yang terakhir adalah go to last record. Saya next, sama itu aja. Saya next lagi, saya finish. Nah, apabila Anda ingin menyamakan kedudukannya ya, posisinya maaf, kedudukan kayak jabatan aja. Ini misalkan segini nih kira-kira, ini kira-kira segini nih, misalkan ya. Tapi kan kita tidak tahu jaraknya ini sama atau enggak ya. Anda lihat ya, saya blok. Jadi ini saya atur tempatnya tapi sekedar perkiraan. Lalu supaya jaraknya sama saya blok. Ya, sekali lagi saya blok keempat-empatnya ini. Di sini ada menu arrange, ya. Ada menu arrange, kemudian ada size or space ini. Kalau Anda pengen sama, maka ini equal to yang mana tapi gitu ya. Equal to yang mana? Equal to yang horizontal. Sekali lagi, equal to yang horizontal. Sehingga mengakibatkan button pertama sampai keempat diletakkan dengan posisi yang jaraknya sama. Oke ya, kalau sudah, sekarang saya blok semuanya lagi. Di menu arrange juga align to top, jadi dia rata atas. Sudah paham ya? Sehingga sekarang bentuknya, susunannya udah rapi. Saya bisa geser-geser lagi ya. Kalau digeser semuanya tidak akan berubah. Kalau Anda geser cuma satu aja gini, berubah lagi pasti ya. Saya batalkan aja ya. Jadi di blok semuanya, baru saya geser kemana ingin saya geser. Jadi sekali lagi tetap sama. Oke, sekarang saya tutup. Coba saya jalankan form ini dengan tombol navigasi yang saya buat. Seperti itu contohnya. Next, data terakhir, data pertama, next, previews dan seterusnya, ya. Ini udah data pertama itu. Nah, di sini Anda juga bisa memberikan sebuah keterangan tombol. Keterangan tombol. Apa namanya? Saya klik di sini ya. Saya klik, jadi sekarang saya menampilkan propertinya button. Button yang pertama. Saya menampilkan, Anda lihat di sini, propertinya sebuah button yang pertama. Di propertinya button ini Anda cari yang namanya, propertinya adalah apa ya, show tip atau apa gitu ya, karena tiap pemrograman tidak sama sih. Mungkin di other, di other ini ada control tip text ya, ada control tip text. Di jendela other ada control tip text. Ini saya kasih kalimat saya sendiri ya, pakai bahasa Indonesia misalkan. Saya spasi dulu biar ada jaraknya. Data pertama, saya spasi lagi, jadi ada spasi di awal maupun di akhir, seperti itu. Kemudian yang ini berikutnya adalah control tip text, saya spasi lagi. Data sebelumnya, nah gini ya. Kemudian yang sebelahnya data beri selanjutnya gitu ya. Data selanjutnya, yang ini yang terakhir itu adalah data terakhir. Sudah? Kalau sudah, sebentar nanti akan kita lihat apakah itu sudah muncul gitu ya. Oke, coba saya cek, saya tutup, saya jalankan formnya. Anda lihat, saya arahkan mouse pointer ke sini, saya diamkan. Ternyata belum muncul. Harusnya langsung muncul ya. Oke, karena belum, sebentar, 1, 2, itu muncul. Tadi mungkin ini aksesnya masih mikir. Udah muncul ya. Jadi itulah namanya control tip text. Control tip text. Oke, paham ya? Oke, sudah. Kemudian kalau sudah,
akan saya tambahkan lagi dulu, masalah warna tombol nanti aja. Saya tambahkan lagi tombol untuk menambahkan record baru, menambahkan data baru, menghapus, maupun untuk menutup. Sementara ini nge-close-nya kan pakai ini ya. Sebenarnya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Cuma sekalian aja saya buatkan tombolnya. Nanti ini saya matikan. Ini saya matikan. Perhatikan. Jadi fasilitas ini saya matikan. Oke, kita lihat. Saya matikan dulu aja, daripada lupa nanti. Jadi untuk mematikan close tadi itu, close-nya form, Anda silahkan tampilkan propertinya form. Ini seperti biasa sebelumnya gitu ya. Tampilkan propertinya form, ada yang namanya close button. Close button, Anda lihat. Close button ini Anda isinya kan yes ya, ini Anda no. Close buttonnya di no. Ini tak ganti dengan buatan saya sendiri. Sudah? Lalu sekarang kalau sudah dibuat no, maka nanti tombol yang atas seperti ini tidak fungsi, ya. Sekarang kan saya tambahkan button lagi, yaitu fungsinya sekarang 3 ya, untuk menambah data baru, menghapus data, dan untuk menutup form ini. Nah ini ya, kita lihat sama dengan yang tadi caranya persis, oke. Terus gimana? Untuk menambah data baru dan menghapus data ada di record operation, bukan record navigation. Kategorinya adalah record operation. Add new record itu untuk menambah data baru. Oke ya, saya next. Saya pakai ini lagi. Saya nggak pakai teks, males ya. Pakai ini aja lah. Ini boleh, pakai ini aja. Dah. Saya next lagi, saya finish. Berikutnya untuk menghapus data. Ya ini ya sama kayak tadi. Kategorinya sama dengan yang sebelumnya. Record operation, tak pilih delete record. Delete record. Saya next. Next lagi. Sebentar, saya back ya. Oh, trashnya jelek sih. Ini aja lah. Saya next lagi, saya finish. Sudah dapat saya. Sekarang untuk menutup form ini, sebuah tombol baru untuk nutup form. Nah, lihat. Ya, kategorinya beda, yaitu form operation. Form operation. Di sini pakai yang close form. Form operation saya gunakan yang close form. Oke, saya next. Logonya seperti ini. Ini aja misalkan ya. Saya next lagi, saya finish. Sudah selesai. Dan lihat. Ini saya pengen otomatis ketiga tombol itu, ketiga button itu lokasinya kalau bisa tingginya sama dengan ini. Pokoknya dibuat serapi mungkin gitu loh ya. Jadi Anda lihat caranya, perhatikan caranya. Dia akan saya geser ke bawah, sengaja saya buat ke bawah. Ini kesengajaan. Jangan di tengah seperti ini. Nanti saya tengahkan secara otomatis ya. Maksudnya itu dibuat sama. Tak buat di bawah sini. Sudah. Kemudian kalau sudah, ini jaraknya. Ya, jaraknya mungkin tak buat di sini. Cukuplah. Kalau sudah, perhatikan. Ketika saya blok begini, saya pengen ketiga tombol ini ikut ya. Saya pengen ketiga button ini posisinya ke atas sama dengan dia. Jadi kalau Anda lihat di sini antara ini sama ketiga-tiganya ini, jadi Anda blok begini aja boleh. Ini yang paling atas siapa? Yang paling atas letaknya kan ini ya. Jadi Anda lihat, oleh karena itu saya blok itu, masuk range, align, saya pilih top. Artinya adalah dari keempat button itu nanti akan dibuat sama rata. Sama rata. Acuannya siapa? Acuannya adalah button yang letaknya paling atas. Jadi dia acuannya. Maka ketiga tombol ini, ketiga button ini nanti akan dikeataskan, digeser ke atas, ngikuti posisinya dia. Gini jadinya. Nah, gitu makanya saya buat tadi agak ke bawah, mending seperti itu. Udah, paham? Sekarang, oh ya lupa ininya. Control tip tag di other ya, control tip tag-nya. Tambah data baru. Nah, ini. Kalau yang ini sebelahnya adalah hapus data. Kalau yang ini adalah tutup form. Udah selesai. Saya tutup, saya jalankan dari awal. Gini jadinya. Nah, gitu ya. Gampang kan? Coba sekarang saya tambahkan data kasir baru dulu. Saya tambahkan pakai ini. Agak lama ya. Jadi kontrol tip teksnya agak lama munculnya. Kayak tadi, jadi gak sudah ada kan? Tapi ternyata lama sekali.
Sudah abaikan aja lah, nanti kalau udah muncul saya tunjukkan. Oke, saya klik ini. Jadi ini yang tujuannya untuk menambahkan data kasir baru. K 011 Wati Suhartini, alamatnya adalah Jalan Pandan nomor 90, kotanya adalah Madiun. Anda lihat untuk jenis kelamin, jadi ngikut ya. Waktu di tabel kasir saya membuat lookup wizard yang isinya adalah pilihan jenis kelamin. Di sini pun ngikut, jadi seperti ini Anda lihat. Nah, gitu ya. Perempuan. Sudah tersimpan dia otomatis data ini tersimpan. Jadinya seperti ini. Nah, tambah satu kan dia. Data terakhir gitu ya. Sekarang coba saya praktekkan tombol yang ini untuk menghapus ini ya. Anda lihat, untuk menghapusnya maka arahkan data ke tempat yang mau dihapus. Ini data terakhir, saya delete pakai ini. Yes, sudah. Sekarang jumlahnya tadi kan barusan nambah satu nih, jadi 11. Sekarang balik. Data terakhirnya adalah ini, jadi kembali ke 10 data kasir lagi. Ini adalah close form. Nah, sudah ya, bisa ya. Oke. Berikutnya untuk warna. Semua ini warnanya nggak enak dilihat. Tak blok semuanya. Sekalian aja, ya toh. Masuk ke menu format. Di menu format ini ada back ya namanya. Ada back color, back style sudah nggak ada masalah. Back color ya. Back color ini kalau kita lihat di sini pilihannya macam-macam. Untuk back color ini pilihannya macam-macam. Sistem button face pilihannya, ini contohnya. Atau boleh Anda pakai ini. Nah, gini silakan pakai warna apapun yang Anda inginkan. Ya, udah saya pakai yang ini aja lah, lebih pas ini kayaknya deh. Jadi pakai sistem button face ya. Sistem button face tadi itu. Mana ya? Sistem ini ya, ini pakai ini tadi, sistem button face. Jadinya seperti ini. Jadi yang saya atur ini adalah back color, perhatikan. Yang saya atur adalah back color ya, back color. Jadinya begini. Nah, warnanya seperti itu ya, warnanya seperti itu. Dia punya border ya ini. Dia punya border. Nah, lihat. Di button ini punya border. Ya sama, ini kita warna sekalian semuanya biar seragam daripada satu persatu ya. Selain back color, dia punya border. Anda lihat, ada border color ternyata di sini. Ya, kalau border width-nya oke lah. Ada border color-nya ternyata. Border color-nya tak rubah juga. Border color-nya tadi itu ungu ya tadi itu. Jadi Anda sesuaikan aja lah. Border color-nya tak rubah juga sama. Sistem apa tadi? Sistem button face juga. Nah, jadi bordernya sama. Ya, tidak ada beda, oke ya. Atau dibuat biru juga boleh. Tadi itu ungu kalau nggak salah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, gini jadinya. Oke, sudah paham ya? Saya rasa. Kemudian, ketika saya arahkan mouse pointer, nah, itu namanya hover. Jadi saya nggak pengen warna itu. Terus pengen apa? Saya pengen warna kuning misalkan. Warna kuning, ini namanya hover ya. Jadi tadi yang warna normal itu namanya back color. Kemudian kita tadi setting border colornya. Berikutnya adalah saya blok lagi semuanya. Di sini ada warna sebentar, hover color ya. Kita cek aja, hover color. Jadi ada warna hover color. Tak rubah ke kuning. Ini kuning di sini enggak tahu saya warnanya apa. Pakai ini aja lah. Nah, ini enak. Kuning ya. Hover colornya kuning. Hover colornya. Jadinya seperti ini. Tutup dulu. Saya jalankan. Gini. Nah, gini jadinya. Warnanya kuning. Nah, ketika ditekan, warnanya apa ketika ditekan? Warnanya ungu lagi. Ungu lebih tua. Tak ganti aja lah. Ketika ditekan, saya minta warnanya merah. Ya, ketika ditekan saya minta warnanya merah ketika ditekan. Jadi kalau ketika diarahkan mouse pointernya aja di atasnya gitu,
tanpa ditekan ya, hanya diarahkan, warnanya kuning, itu hover. Ketika ditekan, warnanya saya minta merah. Kalau tadi yang melayang di atasnya adalah hover, kalau ditekan berarti pressed color. Ini ada pressed color ya, ada pressed color. Jadi ini saya ganti warnanya menjadi merah misalkan, merah hati aja, pressed color. Sehingga jadinya seperti ini. Anda lihat kuning kan? Nah, di sini kuning, tombolnya kuning, nyala. Ketika ditekan jadinya merah hati seperti itu. Ketika gini kuning. Nah, gitu ya, merah hati. Ini contohnya. Udah gitu aja lah ya. Ya, paham ya? Oke. Itu untuk button-buttonnya. Berikutnya saya tambahkan sebuah fasilitas untuk mencari. Perhatikan, ada 10 kasir. Saya pengen nyari kasir tertentu, ya. Saya tahu kodenya, misalkan. Saya tahu kodenya, saya tahu namanya, misalkan. Tapi ternyata, misalkan ya, ini bukan data kasir, data barang. Ada ribuan barang. Saya pengen nyari barang tertentu, saya tahu namanya. Kan nggak mungkin kita ginikan terus. Ya capek. Ada ribuan barang ya. Anda mau pakai cara ini terus. Ya dilihat data selanjutnya terus sampai ketemu. Saya akan buatkan sebuah pencarian pakai combo. Combo itu seperti ini ya. Seperti ini bentuknya. Combo seperti ini, sebuah combo. Jadi nanti langsung saya tuju kepada apa yang saya cari pakai combo. Caranya bagaimana? Sama, syaratnya sama. Usahakan kontrol wizard ini aktif. Lalu saya pakai ini gitu loh ya. Pakai combo. Ingat, nanti tinggal gini aja. Pencariannya apa yang dicari? Kode kasirnya atau namanya gitu ya. Ya kalau di sini namanya dijamin beda ya enggak apa-apa, kita gunakan nama kasir aja untuk pencariannya. Kan biasanya kan pencarian kan dari yang kita kenal, yang gampang kita hafalkan biasanya itu kan nama. Ya, seperti ini contohnya. Nah, lihat. Saya akan menggunakan ini, combo box, saya klik, saya drag ke sini. Misalkan gini. Saya lepas. Oke, saya pilih yang pilihan terakhir. Find a record on my form base. Jadi yang bawah ini. Pilih yang pilihan terakhir untuk mencari. Saya next. Saya nyari berdasarkan namanya aja. Klik nama, kemudian saya masukkan pakai ini. Oke, lalu saya next lagi. Oke. Ini bentuknya betul sekali. Ini biarkan, jangan dibuang. Kalau Anda buang centangnya, maka nanti pada combo itu akan tampil 2 kolom. Jadi biarkan begini, gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong teorinya begini, konsepnya. Yang kita inginkan adalah membuat combo untuk pencarian berdasarkan nama. Untuk pencarian berdasarkan nama. Sebenarnya si akses itu dia melakukan pencariannya gitu ya, menggunakan kodenya, menggunakan kode kasirnya. Oleh karena itu dia diambil juga, tapi disembunyikan sama si akses gitu ya. Anda lihat di sini. Jadi inilah yang dipakai sebenarnya, yang jadi acuan. Biasanya begitu memang. Oke, enggak apa-apa, biarkan aja. Saya ulangi lagi, saya back dulu ya. Ya dari sini Anda lihat, perhatikan, tak ambil namanya. Saya cuma ambil nama loh ya, nama aja. Saya next. Di sini abaikan aja. Yang jelas Anda lihat, benarkah nama kasir itu ini? Oh iya benar, sudah. Ini biarkan aja. Itu akses yang menghendaki seperti itu. Langsung saya next. Ini untuk labelnya di sini. Enggak juga enggak apa-apa. Dikasih label. Cari data kasir, boleh, enggak apa-apa. Misalkan di sini. Cari kasir. Kasih titik 2 gitu ya. Saya oke, saya finish. Nah, jadinya seperti ini loh. Nah, ini ya. Kan Anda bisa angkat ini ke atas, boleh. Atau ini yang dikecilkan, boleh. Ya. Misalkan gini nih contoh, saya ambil handle-nya ini, saya taruh ke sini, yang ini handle-nya saya taruh ke bawahnya ini. Ya, kan bisa digunakan cara seperti ini, boleh-boleh saja gitu ya. Atau ini buat gini, perhatikan, saya klik, saya dua-duanya loh ya, dua-duanya saya buat line left, width-nya sama-sama width, lebarnya saya buat sama, gini jadinya. Boleh, enggak apa-apa, silahkan aja. Jadi contoh seperti ini. Ini saya buat ratanya di tengah semua. Oh maaf. Yang ini aja yang di tengah, saya kasih warna putih. Saya tebalkan. Mungkin begitu. Oke. Kita lihat hasilnya akan seperti apa. Jelek kayaknya ya. Atas bawah gini nggak simetris, nggak sama.
Yang penting beginilah, Anda lihat secara fungsi Yanti, itu langsung kita diarahkan ke tampilan kasir bernama Yanti Rukmana. Saya desain dulu, saya rubah, kayaknya jelek, mungkin ini nggak usah dikasih petunjuknya, atau cari gitu juga boleh, cari gitu aja silahkan ya. Di sini tak ganti istilahnya menjadi cari. Otomatis nggak perlu lebar-lebar kan, seperlunya aja. Di sini saya buat kiri aja, home, saya mepet kiri, ratakan kiri, kemudian nah ini saya geser ke sana kan, geser, baik, ini dinaikkan ke atas ini, silahkan ini diatur aja. Oh, maaf, klik, shift klik di sini, arrange ya, align top itu, jadi biar sama. Terus kemudian tak turunkan di sini. Nah, turunkannya kalau memang pengen halus banget bisa menggunakan panah ya, pakai panah erus panah. Jadi nggak perlu pakai mouse. Kalau pakai mouse kesana kemarinya agak kasar ya. Anda bisa menggunakan panah. Udah, saya rasa cukup. Jadi inilah contoh form kasir yang pada awal mulanya saya buat melalui fasilitas auto form, akan tetapi kemudian saya modifikasi kembali, saya tata kembali supaya lebih bagus tampilannya, dan kemudian saya tambahkan tombol navigasi ya untuk menggantikan tombol-tombol navigasi miliknya Microsoft Access. Oke teman-teman ya, silahkan mencoba. Jadi ini contoh form yang saya buat melalui auto, fasilitas auto, tapi kemudian saya lakukan modifikasi. Oke teman-teman, cukup saya rasa untuk video kali ini, untuk form yang kali ini. Nanti berikutnya akan saya bahas pembuatan form dengan fasilitas yang lainnya. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.